Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Erik. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal yang telah saya buat dan beserta jawabannya. Yang pertama dimulai dari bab 1.6 yaitu Method of Combinatorial Proof. Soal yang pertama ini adalah find a recurrence of the number of bit string of length n that contain three consecutive null. Berikut solusinya. Jadi pertama-tama kita mendefinisikan AN ini. Jadi AN adalah number of n-length bit string which contain three consecutive null. Nah, jadi di sini A1-nya ini sama dengan 0 karena kita tidak mungkin bisa membuat tiga konsekutif null dari satu digit. Begitu juga dengan A2 ini sama dengan 0. Nah, yang di A3 ini sama dengan satu karena kita bisa membentuk 0, 0, 0. Yang dimana 0, 0, 0 ini adalah three consecutive nulls. Artinya three consecutive nulls ini adalah tiga angka nol yang bersebelahan. Nah, kemudian di A4 ini ada 3, yang dimana adalah 1000, 0000, dan 0001. Bisa kita lihat terdapat 3 nol yang bersebelahan atau berdekatan dari ketiga elemen tersebut. Nah, tugas kita ini disuruh untuk mencari bentuk umum dari AN. Nah, kita mau cari bentuk umum AN. Ini ada kasus pertama, kasus jika digit pertamanya ini adalah satu. Jadi kan ini kita isi satu. Nah, tersisa n-1 bits. Yang dimana n-1 bits ini kita bisa klasifikasikan masuk ke an-1. Nah, bagaimana jika kasus digit pertamanya adalah 0? Nah, pada kasus ini kita bisa bagi menjadi dua kasus lagi. Yang mana pertama digit pertamanya 0 dan digit kedua 1. Dan kemudian bisa juga digit pertama 0 dan digit keduanya 0. Nanti kita akan bahas di kasus selanjutnya. Jadi yang pertama kita bahas digit pertama 0, digit keduanya ini 1. Nah, jadi kan tersisa n-2 bits. Yang dimana n-2 bits ini kita masuk atau klasifikasikan ke a n-2. Nah, kasus berikutnya ini ada jika digit pertamanya ini 0, digit kedua 0, dan digit ketiga ini adalah 1. Maka tersisanya adalah n-3 bits. Yang dimana n-3 bits ini kita klasifikasikan ke an-3. Kemudian yang kasus terakhir ini adalah jika digit pertama, digit kedua, dan digit ketiga ini adalah 0 semua. Dan kolom yang tersisa adalah n-3. Maka ini kita bisa klasifikasikan ke 2 pangkat n-3. Karena ini kan sudah terpenuhi, jadi ini bebas mau diisi apa aja. Nah, sehingga kita bisa menemukan bentuk umum dari AN, yaitu AN-1 yang ini ditambahin AN-2 yang ini, ditambah AN-3 yang ini, ditambah 2 pangkat N-3. Sehingga didapat bentuk umum AN sebagai berikut. AN sama dengan AN-1 plus AN-2 plus AN-3 plus 2 pangkat N-3. Oke, soal pertama telah kita bahas bersama. Selanjutnya kita masuk ke soal kedua di bab 1.6. Soal kedua ini kita disuruh untuk membuktikan identity binomial yang dimana n kombinasi k ini sama dengan n kombinasi n minus k. Nah, jadi kan kita bisa dimulai dari bentuk yang sebelah kanan. N kombinasi n minus k ini dapat kita tuliskan sebagai n faktorial per n dikurangin n minus k faktorial dikalikan n minus k faktorial. Nah, dimana dari bentuknya ini kita bisa ubah menjadi n faktorial per. Karena ini n minus n jadi kan habis, minus sama minus jadi sisa k faktorial di sebelah sini. Jadi k faktorial. Yang sebelahnya tetap n minus k faktorial.
sehingga sama dengan n faktorial per. Nah, ini kita cuma pindahkan kiri kanan saja. N minus k faktorial dikalikan k faktorial. Yang dimana bentuk ini tidak lainnya adalah n kombinasi k. Sehingga binomial identity-nya terbukti. N kombinasi k sama dengan n kombinasi n minus k. Oke, selanjutnya kita masuk ke subbab baru yaitu 2.1. The multiplication principle atau aturan perkalian. Di aturan perkalian soal pertamanya adalah dari 7 angka, itu angka 1, 3, 5, 6, 7, 8, dan 9, Tommy akan membentuk sebuah bilangan, di mana bilangannya ini 3 angka, dan lebih besar dari 600. Nah, pertanyaannya berapa banyak bilangan yang dapat dibentuk jika A. Angka-angkanya boleh berulang, dan B. Angka-angkanya tidak boleh berulang. Oke, kita akan menjawabnya. Kita akan menjawab terlebih dahulu yang A, yang dimana angka-angkanya boleh berulang. Nah, karena ingin membentuk ya angka, maka di sini saya telah menyediakan 3 kotak, yang dimana masing-masing kotak ini berisi kemungkinan angkanya. Nah, kotak yang pertama ini cuma terdapat 4 kemungkinan, yaitu angka 6, angka 7, angka 8, atau angka 9. Kenapa demikian? Karena di soal telah dikatakan angkanya lebih besar dari 600. Jadi kita memulainya dari angka 6. Kalau misalnya kita memulai dari angka 5, maka tidak terpenuhi kondisi soal. Karena kalau misalnya yang terpilih angka 5 tidak akan lebih dari 600 nanti itu bentuk. Sehingga kotak pertama ini yang mungkin diambil adalah digit 6, digit 7, digit 8, atau digit 9. Oke, lanjut ke kotak yang kedua. Kotak yang kedua ini terdapat 7 kemungkinan, yaitu 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Karena di soalnya dikatakan angka-angkanya boleh berulang, sehingga terdapat 7 kemungkinan. Demikian juga di di kotak yang ketiga, terdapat 7 kemungkinan. 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kesimpulannya adalah sehingga eh, terdapat 4 dikalikan 7 dikalikan 7 sama dengan 196 cara yang dapat disusun, yang dimana angka-angkanya boleh berulang. Oke, selanjutnya kita masuk ke kasus yang B. Kasus yang B sama, kita pertama membuat 3 kotak terlebih dahulu, yang dimana kotak pertama tetap sama, yaitu terdapat 4 kemungkinan digit, yaitu 6, 7, 8, 9. Alasannya kenapa? Sama seperti sebelumnya, kita ingin membuat angkanya ini lebih besar dari 600, sehingga yang mungkin adalah 6, 7, 8, dan 9. Nah, terdapat perbedaan di kotak kedua. Kotak kedua ini tersisa 6 kemungkinan. Mengapa sisa 6 kemungkinan? Karena di soal telah dikatakan angka-angkanya tidak boleh berulang. Sehingga di kotak kedua hanya tersisa 6 kemungkinan. Nah, sisa 6 angkanya ini yaitu selain angka yang digunakan pada kotak pertama. Sehingga dari awalnya itu 7 karena sudah digunakan pada kotak pertama, sehingga tersisa 6 kemungkinan. Kemudian kita masuk ke kotak ketiga. Demikian juga dengan kotak ketiga, sisa 5 angka. Karena selain yang digunakan di slot 1 dan slot kedua. Nah, karena di sini sudah menggunakan 1 angka, dan di sini juga menggunakan 1 angka, sehingga terjadi kemungkinannya itu sebanyak 5. Kesimpulannya terdapat 4 dikalikan 6 dikalikan 5, yaitu 120 cara untuk menyusunnya. Dengan catatan angka-angkanya tidak boleh berulang. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal kedua di aturan perkalian. Soal kedua ini soalnya adalah terdapat 4 orang perwakilan kelas 7, 2 orang perwakilan kelas 8,
dan 6 orang perwakilan kelas 9 duduk di sebuah kursi memanjang. Jika tiap siswa dari kelas yang sama harus duduk berdampingan, tentukan banyaknya susunan duduk siswa-siswa tersebut. Oke. Karena kita pertama sama membuat kotak-kotaknya terlebih dahulu. Nah, ini untuk yang kelas 7. Ini untuk yang kotaknya untuk kelas 8 dan sisanya untuk kelas 9. Nah, hmm, di sini untuk yang kelas 7 ini cara menyusun yaitu sebanyak 4 kali 3 kali 2 kali 1 karena terdapat 4 orang. Nah, jadi kan di sini sudah ditempatin satu, jadi tersisa 3 orang untuk menempatin posisi kedua. Nih. Nah, kalau sudah ditempatin, maka tersisa 2 orang, jadi sisa 2 kemungkinan. Yang terakhir sisa satu kemungkinan. Begitu juga dengan kelas 8 dan kelas 9. Sehingga cara menyusun untuk kelas 7 ini ada 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ada 24 cara untuk menyusun kelas 7. Kalau yang kelas 8 ini ada 2 kali 1, yaitu ada 2 cara. Nah, 2 caranya ini ya kalau nggak antara katakanlah A dan B. Cara pertama ini A-nya sebelah kiri, B-nya sebelah kanan. Atau cara yang kedua yaitu B-nya sebelah kiri, A-nya yang sebelah kanan. Nah, kemudian kita lanjut ke kelas 9. Kelas 9 ini terdapat 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 cara. Yaitu terdapat 720 cara. Nah, tidak hanya sampai di situ pengerjaan kita. Karena di soal ada dikatakan jika tiap siswa dari kelas yang sama harus duduk berdampingan. Maka di sini ada kondisi tambahan. Yang dimana berarti setiap kelas 7 ini harus duduk berdampingan. Tidak boleh terpisah-pisah. Nah, banyak cara untuk menyusun tempatnya ini ada 3 kali 2 kali 1, ada 6 cara. Sehingga total banyaknya cara untuk menyusunnya ini berdasarkan kondisi soal yaitu sebanyak 24 dikali 2 dikali 720 dikali 6 sebanyak 207.360 cara. Baik, selanjutnya kita masuk ke subbab 2.2 tentang aturan penjumlahan atau the addition principle. Di soal pertama, aturan penjumlahan ini adalah how many paths are there from point A to point E, traveling from left to right. Jadi dia menanyakan kepada kita ada berapa jalur atau ada berapa jalan untuk perjalanan dari titik A ke titik E, dari kiri ke kanan. Baik, di sini saya membagikannya menjadi 2 kasus lagi. Dari A ke E, kita melaluinya B. Nah, sedangkan kasus kedua ini kita dari A ke E, kita melaluinya F. Baik, di sini saya akan membahas dulu kasus pertama. Dari A ke E melalui B. Jadi kita melalui jalan yang atas. Ada berapa banyak cara? Nah, karena di sini dari A ke B ini ada sebanyak 2 jalan, 2 cara. Ya, kita tuliskan 2. Nah, dari B ke C ini ada sebanyak 2 jalan juga. Jadi kita kalikan 2 lagi. Kemudian dari C ke D ini ada sebanyak 2 jalan. Kita kalikan 2. Kemudian dari D sampai E sebanyak 1 cara. Sehingga dari kasus pertama ini ada sebanyak 2 kali 2 kali 2 kali 1 sama dengan sebanyak 8 cara. Oke. Selanjutnya kita masuk ke kasus yang kedua. Kita mau dari A ke E melalui titik F. Nah, dari A ke F ini kan satu jalan. Jadi kita satu dikalikan F ke G ini ada sebanyak 3 jalan. Satu, dua, tiga. Jadi kita kalikan 3. Selanjutnya dari G ke H ini ada sebanyak satu, dua, tiga. 3 jalan juga. Jadi kita kalikan 3. Kemudian dari H ke E ada sebanyak 1 jalan. Sehingga dari A ke E melalui F ada sebanyak 1 kali 3 kali 3 kali 1. Jadi ada sebanyak 9 cara. Sehingga apabila kita untuk menemukan keseluruhan caranya itu yaitu kita tinggal jumlahkan saja kasus pertama dan kasus kedua.
Sehingga total cara dari A ke E yaitu sebanyak 8 ditambah 9, yaitu 17 cara. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal kedua. Suatu kata dikatakan indah apabila antara huruf vokal tidak bersebelah. Begitu pula dengan huruf konsonan. Berapa banyak kata indah yang tersusun dari 3 huruf dan tidak boleh ada 2 atau lebih huruf yang sama dalam kata tersebut. Jadi maksud dari soal ini, sebuah kata ini dikatakan indah kalau tidak ada huruf vokal atau huruf konsonan yang bersebelahan. Jadi kalau misalnya berbentuk A sama U berarti tidak A dan U bersebelahan ini tidak termasuk ke kata yang indah. Begitu juga dengan huruf konsonan, misalnya K dan J. K dan J ini bersebelahan maka tidak membentuk huruf indah. Nah, di soal ditanya ada berapa banyak kata indah yang tersusun dari 3 huruf. Jadi kita cuma disuruh menyusun 3 huruf. Dan tidak boleh ada 2 atau lebih huruf yang sama. Jadi kesimpulannya ini kita disuruh menyusun 3 huruf tapi tidak ada huruf yang sama. Jadi semisal kalau sudah pakai A, kita tidak boleh pakai A lagi. Dan kalau misalnya kita sudah pakai B, kita juga tidak boleh pakai B lagi. Nah, di sini kita menjawabnya. Misalkan V itu artinya huruf vokal. Nah, ini artinya ini huruf V. V ini menotasikan huruf vokal. Dan K ini artinya huruf konsonan. Maka terdapat dua jenis kasus yang memenuhi, yaitu KVK dan VKV. Mengapa tidak bisa VVK, misalnya begitu? Nah, karena tidak memenuhi kondisi di soal. VVK ini tidak membentuk kata yang indah. Sehingga kemungkinannya yang ada yaitu cuma KVK dan VKV. Oke, kasus yang pertama KVK, banyaknya cara. Nah, untuk konsonan yang pertama ini ada sebanyak 21 cara untuk kita memilih, yaitu dari huruf A sampai Z, huruf vokalnya kita keluarkan, jadi tersisa 21 cara. Untuk yang kedua ini kita kalikan 5 karena tetap huruf vokalnya ini ada sebanyak 5. Kan ini kan 21 ini K yang pertama, jadi masih utuh. Kemudian yang 5 ini V, vokalnya masih utuh. Nah, ini sisa 20 konsonannya. Kenapa demikian? Karena kita sudah menggunakan satu di slot yang pertama. Nah, di soal dikatakan tidak ada huruf yang sama. Jadi kita tidak bisa menggunakan kembali. Jadi sehingga sisa 20 kemungkinan. Nah, jadi banyak cara yaitu sebanyak 21 dikali 5 dikali 20, yaitu sebanyak 2100 cara. Oke, kasus yang kedua itu VK. Banyaknya cara ini. Nah, vokal yang pertama. Vokal pertama masih ada 5. Kemudian kita konsonan. Konsonannya ini ada sebanyak 21 kemungkinan. Nah, vokal yang kedua ini tersisa 4. Karena kita sudah menggunakannya di yang pertama. Jadi tersisa kemungkinannya itu ya sisa 4. Sehingga banyaknya cara yaitu 5 kali 21 dikali 4, yaitu 420 cara. Kesimpulannya adalah kemungkinan cara yang memenuhi adalah dengan menjumlahkan kedua kasus ini. 2100 ditambah 420, yaitu sebanyak 2520 cara. Baik, sekian hasil dari presentasi saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.